Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke materi fungsi konsumsi dan tabungan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat fungsi konsumsi. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan persamaan fungsi konsumsi. Tiga, mahasiswa mampu menggambar kurva fungsi konsumsi. Empat, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat fungsi tabungan. Lima, mahasiswa mampu menentukan persamaan fungsi tabungan. 6. Mahasiswa mampu menggambar kurva fungsi tabungan. Dan 7. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian BEP. Pertama, kita lihat dulu tentang fungsi konsumsi. Nah, menurut John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi, dia mengatakan bahwa pengeluaran orang-orang di dunia itu untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Jadi, banyaknya konsumsi masyarakat sangat erat dengan pendapatan masyarakat di negara itu sendiri. Nah, pendapatan nasional dalam perekonomian apapun di negara dapat dialokasikan ke dua kategori. Jadi, kategori pertama itu adalah sebagai keperluan konsumsi, yang kedua itu sebagai tabungan. Semakin tinggi pendapatan akan berdampak pada meningkatnya konsumsi tersebut. Jadi konsumsi dengan pendapatan itu sangat erat hubungannya dan berhubungan secara positif atau berbanding lurus. Nah, artinya semakin besar pendapatan maka tingkat konsumsinya pun semakin besar. Nah, secara matematis fungsi konsumsi itu dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Y, di mana Y itu merupakan fungsi pendapatan, C itu merupakan konsumsi, dan S itu adalah tabungan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang karena sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka masyarakat tersebut akan ditabung pendapatannya. Dengan tinggi pula tabungan tersebut sebagian bentuk persiapan untuk kematangan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kaitannya dari pendapatan dengan tabungan itu berdampak positif atau berbanding lurus. Secara matematik, fungsi tabungan itu dinotasikan dengan S sama dengan F dalam kurung Y. Nah, hakikat fungsi konsumsi. Jadi, fungsi konsumsi itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi yang disingkat dengan C dengan pendapatan yang disimbolkan dengan Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linear, yaitu C sama dengan A ditambah BC dikali Y, di mana Y itu merupakan pendapatan, A merupakan besarnya pengeluaran konsumsi saat pendapatan nol, BC merupakan MPC atau besarnya tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan, dengan C merupakan pengeluaran untuk konsumsi. Nah, untuk mengetahui berapa besar nilai A, itu kita bisa hitung menggunakan rumus A sama dengan APC dikurang MPC dikali Y, di mana APC ini adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat konsumsi dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri, atau disingkat dengan Y. Jadi APC ini merupakan C dibagi Y. Sedangkan untuk MPC atau marginal propensity to consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. Sehingga dirumuskan B sama dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Jadi itu perbedaan antara APC dan MPC. Nah, untuk mencari persamaan konsumsi ini itu biasa kita menggunakan rumus persamaan garis lurus jika dikatai dua titik gitu ya. Jadi C dikurang C1 dibagi C2 kurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Persamaannya juga bisa sama saja dengan persamaan yang kedua ini. Jadi sama saja, bebas nanti menggunakan persamaan yang mana. Nah, jika diketahui nilai A dan B, maka persamaan fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan A ditambah BC dikali Y. Selanjutnya, untuk menggambar fungsi konsumsi sama halnya dengan menggambar fungsi permintaan, kurva penawaran, dan lain-lain jika dia persamaan garis lurus. Ini kan bentuknya persamaan linear ya, atau persamaan garis lurus. Maka untuk menggambar kurvanya ya
ada 3 langkah, yaitu kita menentukan titik potong terhadap sumbu C, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, dan menggambarkannya di bidang kartesius, sama halnya dengan materi-materi sebelumnya. Kita lihat contohnya, pada tingkat pendapatan 500.000, besarnya konsumsi itu 400.000, sedangkan pada tingkat pendapatannya 1 juta, maka besar konsumsinya itu 600.000. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukanlah fungsi konsumsinya dan gambarlah grafiknya. Jadi dari soal ini diketahui bahwa kalau pendapatan itu kan disimbolkan dengan Y ya. Jadi pendapatan ini kita simbolkan dengan Y1, konsumsi itu C1, terus pendapatan yang kedua itu Y2, konsumsi yang kedua itu kita simbolkan dengan C2. Nah, ini diketahui ya. Nah, pertama kita tentukan fungsi konsumsinya, yaitu tadi berdasarkan rumus C dikurang C1 per C2 kurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, ini tinggal kita substitusi saja nilai-nilai yang diketahui. C dikurang C1-nya 400.000 dibagi C2 600.000 dikurang C1 400.000 sama dengan Y dikurang Y1-nya 500.000 dibagi Y2 itu 1 juta dikurang 500.000. Nah, ini kita sederhanakan dulu. C dikurang 400.000 dibagi 600.000 dikurang 400.000 itu hasilnya 200.000. Sama dengan Y dikurang 500.000 per 1 juta dikurang 500.000 itu hasilnya 500.000. Nah, sebelum ini kita kali silang, sebaiknya kita sederhanakan dulu agar nanti angkanya tidak terlalu besar. Nah, yang di bawah ini sama-sama bisa kita coret nolnya ya. Ini bisa kita coret atau sama-sama dibagi 100.000 sehingga persamaannya menjadi, kita langsung kali silang ya. 5 buka kurung C dikurang 400.000 sama dengan 2 buka kurung Y dikurang 500.000. Nah, ini 5-nya kita kali ke dalam, 5C dikurang 5 dikali 4 itu 20, berarti 2 juta. Sama dengan 2 dikali Y jadinya 2Y, dikurang 2 dikali 500.000 itu 1 juta. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan saja, karena yang ditanya fungsi konsumsinya, kita jadikan C sama dengan. Jadi 5C sama dengan 2Y min 1 juta ditambah 200 jadinya min 1 juta ditambah 2 juta jadinya positif 1 juta ya. Ditambah 1 juta. Sehingga C sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. C sama dengan 2Y. 5-nya pindah ruas, jadi 2 dibagi 5 itu 0,4. 0,4Y ditambah 1 juta dibagi 5 itu 200.000. Nah, ini merupakan fungsi konsumsinya. C sama dengan 0,4Y ditambah 200.000. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggambar kurva konsumsi. Nah, tadi persamaan konsumsinya C sama dengan 0,4Y ditambah 200.000 gitu. Nah, untuk menggambar kurvanya kita cari titik-titik potongnya terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong, saya singkat tipot ya. Tipot sumbu Y. Berarti C sama dengan 0. Kita substitusikan C
Tipot sumbu Y C sama dengan 0 berarti 0 sama dengan 0,4 Y ditambah 200.000. Atau min 0,4 sama dengan 200.000. 0,4 Y-nya kita pindah ruas, maka berubah tandanya jadi negatif. Sehingga Y sama dengan 200.000 dibagi min 0,4. Hingga hasilnya adalah 500.000. Negatif ya. Negatif 500.000. Jadi ini titiknya itu min 500.000, 0. Nah, titik yang kedua itu kita cari tipot sumbu C. Berarti Y sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusi Y-nya 0 ke persamaan konsumsinya. C sama dengan 0,4 dikali 0 ditambah 200.000. Atau C sama dengan 200.000. Sehingga titiknya adalah 0,200.000. Nah, setelah itu kita gambarkan kurvanya. Kita buat bidang kartesius. Tapi ini sumbunya sumbu C dan Y ya, karena variabelnya C dan Y. Tidak lurus ya. Di sini C, di sini Y. Kita masukkan titiknya. Yang pertama titiknya min 500.000. Tanggap min 500.000 di sini. 0, berarti titiknya di sini ya. Terus yang kedua titiknya 0,200. Berarti di sini 200.000. Titiknya jadinya di sini. Nah, ketika sudah mendapatkan titiknya, kita tinggal hubungkan ya. Hubungkan. Nah, untuk dari sini, itu kita hubungkannya garis putus-putus. Kenapa? Karena pendapatan itu kan tidak ada yang negatif ya. Jadi kita mulai dari titik 0, itu garis lurus. Nah, ini merupakan kurva konsumsinya. Begitu. Oke, kita lanjut ke fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan C ditambah S. Jadi seluruh pendapatan itu merupakan berapa besar konsumsi kita ditambah besar tabungan. Atau S sama dengan Y dikurang C. Nah, karena tadi kita punya rumus C itu, konsumsi itu adalah A ditambah BCY, maka kita bisa substitusikan nilai C-nya. Sehingga persamaan tabungannya S sama dengan Y dikurang A ditambah BCY. Atau negatifnya kita kali ke dalam, sehingga Y dikurang A dikurang BCY. Nah, yang sesama Y itu bisa kita kumpulkan ya. Yang sesama Y itu bisa dikumpulkan sehingga menjadi, ini menjadi min A ditambah Y dikurang BCY. Nah, karena ini sama-sama punya Y, kita keluarkan Y-nya. Sehingga persamaan tabungannya itu min A ditambah 1 dikurang BC dikali Y. Begitu. Atau dengan kata lain, fungsi tabungan juga bisa dirumuskan menjadi S sama dengan min A ditambah 1 dikurang BCY kali Y. Nah, 1 dikurang BC itu bisa ditulis menjadi BS. Ya, bisa ditulis menjadi BS. Sehingga S sama dengan min A ditambah BS kali Y. Nah, di mana S itu tabungan, yaitu pendapatan, A besarnya pengeluaran konsumsi, BC itu sama dengan MPC, atau BS itu sama dengan MPS. Oke. Nah, untuk mencari fungsi tabungan sama halnya dengan fungsi konsumsi, rumusnya ini. Terus untuk menggambarkan grafiknya juga sama, kita mencari titik potong pada sumbu Y, kita mencari titik potong pada sumbu S. Nah, kenapa S? Karena kita fungsi tabungan.
Jadi fungsi tabungan itu hubungan S dengan pendapatan. Kalau konsumsi hubungan C dengan pendapatan. Nah, contoh soal, suatu masyarakat tidak bisa menabung bila pendapatannya hanya 20.000 dan meskipun pendapatannya 0. Mereka masih harus melakukan konsumsi sebesar 10 juta. Bagaimanakah bentuk fungsi tabungan dan gambarkan fungsinya? Nah, jadi dari soal ini itu diketahui bahwa S-nya 0, tabungannya 0 ya. Terus pendapatannya 20 juta. Nah, jika konsumsinya 20 juta, maka A-nya itu 10 juta. Nah, kenapa? Karena dia melakukan konsumsi 10 juta. Tadi kan nilai A itu adalah besar konsumsi. Nah, jika Y-nya 0. Nah, pertanyaannya adalah fungsi tabungannya. Terus yang kedua, gambarkan kurvanya. Nah, untuk fungsi tabungan,